As-salatu khairum minan naum. Dalam hatiku menyebut namamu, meski diri ini banyak salah. Izinkan aku menggapai ridhomu. Alhamdulillah ya Bu, udah beres semuanya. Ya Allah Pak, batuk Bapak tambah parah aja. Lebih baik Bapak istirahat dulu di rumah, nggak usah jualan ya Pak. Bapak nggak apa-apa Bu, masih bisa tahan kok. Tapi Ibu khawatir Pak, semakin lama batuk Bapak semakin parah. Bapak dibawa ke dokter juga nggak mau. Bu, kita tuh harus berhemat. Bapak lagi ngumpulin uang buat biaya kuliahnya Gani. Sebentar lagi kan dia mau ujian Bu. Iya sih, tapi Pak. Udahlah Bu, Bapak nggak apa-apa kok. Di setiap langkahku, Pak, Bapak hati-hati ya. Kalau dadanya sesek, cepet-cepet istirahat ya Pak. Iya, lu tenang aja. Bapak jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ya Allah, ku nawaitu surga. Ya Allah, semoga Bapak baik-baik aja. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga daganganku laris hari ini ya Allah. Amin, amin, amin. Pisang, pisang. Bu, pisangnya Bu. Baru metik ini Bu, seger-seger. Ayo Bu, pisangnya Bu. Pisang, pisang. Pak, pisang Pak. Pak. Pisang. Pisangnya Bu, pisang. Sini Bu, pisang Bu. Ayo Pak. Gani, sarapan dulu nak, biar kuliahnya nanti enak. Duh, bosen Bu. Tiap pagi sarapannya nasi goreng mulu. Maaf ya nak, cuma nasi goreng ini yang ibu bisa siapin buat sarapan kamu. Ibu makan sendiri aja ya. Dani lagi nggak selera. Tolong bilangin sama Bapak ya Bu. Minggu ini Gani harus bayar uang ujian sebesar 3 juta. Gani nggak mau tahu, pokoknya uang itu harus ada. Iya nak, insya Allah Bapak sudah nabung buat biaya kuliah kamu. Sekarang kamu sarapan dulu ya. Bosan Bu. Besok-besok bikinin roti aja ya Bu, sama selai nanas, biar Gani mau makan. Gani, kamu nggak mau cium tangan sama ibu dulu nak? Gak sempet Bu. Ya Allah Gani, dulu kamu adalah anak yang soleh nak. Kenapa sekarang kamu berubah? Jalan di takdirku, Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi engkau saksi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. padamu hati bertobat. Pak, tadi Gani minta uang kuliah 3 juta. Udah ada uangnya belum Pak? Insya Allah ada Bu. Kita percayain aja celengannya ya. Iya Pak, celengan itu kan memang dipersiapkan untuk biaya kuliah Gani. Iya Bu, sebentar ya.
hidup kan terus berjalan meski penuh dengan tangisan. Alhamdulillah. Banyak juga uangnya, Bu. Kita hitung ya, Pak. Iya, Bu. Andai bisa ku kembali hapus semua pedih. Andai mungkin aku bisa kembali pulang segalanya, tapi hidup takkan bisa meski dengan air mata. Gani. Kamu udah sholat, Nak? Belum, Pak. Gani masih capek. Nanti jangan lupa sholat ya. Ini uang untuk bayar kuliah kamu. Makasih banyak ya, Bu. Pak. Gani udah gak sabar pengen cepet-cepet lulus, terus nyari kerja deh. Iya, Nak. Kalau nanti kamu sudah kerja, Bapak nggak usah jualan di pasar. Kasihan Bapak, kalau batuknya lagi kambuh, sering sesak nafas. Gak bisa gitu dong, Bu. Gani kan lagi banyak kebutuhan. Lagian Bapak, gak usah manja deh, Pak. Gani gak mampu ya kalau harus menanggung biaya hidup Bapak sama Ibu. Astagfirullahalazim. Gani, Ibu nggak nyangka kamu bisa ngomong kayak begitu. Gani, Bapak nanti akan tetap bekerja. Bapak juga gak mau membebani kamu. Bagus deh. Udah kan? Mending Bapak sama Ibu keluar dari sini. Gani mau istirahat. Gani, apa-apaan sih kamu? Gani. Bu, kita keluar aja. Dalam hatiku menyebut namamu, meski diri ini banyak salah. Izinkan aku menggapai ridhomu, ya Allah. Pak, Bapak tuh anak keberapa sih, Pak? Kok Ibu nanya begitu? Emangnya Ibu lupa? Enggak lupa sih, tapi nggak inget. Bapak tuh anak tunggal, Bu. Masa Ibu nggak ingat sih? Tuh kan? Kok tuh kan? Ya mungkin karena Gani anak tunggal juga. Jadi sekarang dia kayak begitu, Pak. Ya nggak gitu dong, Bu. Bapak anak tunggal, tapi Bapak hormat sama orang tua Bapak. Ya mungkin karena orang tua Bapak itu galak. Jadi Bapak sama orang tua Bapak tuh hormat banget, Bu. Nah kan, mungkin karena Bapak nggak galak sama anak, jadi anaknya kayak begitu. Ini bukan soal orang tua itu harus galak atau enggak ke anaknya, Bu. Tapi memang ya dia sifatnya kayak begitu. Tapi Gani itu percaya diri banget ya, Pak. Iya, Bu. Itu kan kayak Ibu begitu. Kok kayak ibu? Ibu sih walaupun percaya diri, tapi nggak bakal kurang ajar sama orang tua.
ya. Iya udah Pak. Bu, jangan berisik, Bu. Bu, Ibu ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Tadi kan aku udah bilang, jangan berisik. Besok aku ujian. Ganggu banget sih. Pak, Bu, Ya Allah, Bu, Gani, aku udah lulus jadi sarjana loh. alhamdulillah ya Allah. alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah Pak, Gani juga lulus dengan nilai terbaik loh. Bapak betul-betul bangga sama kamu, Nak. Ibu juga bangga sama kamu, Nak. Ibu mau masak makanan kesukaan kamu buat ngerayain kelulusan kamu. Iya Bu, terserah Ibu aja. Yang penting setelah ini aku mau cepet-cepet cari kerja supaya aku secepatnya keluar dari rumah sumpek ini. Apa kamu bilang? Mau keluar dari rumah ini? Kamu mau ninggalin ibu sama bapak? Meskipun kamu belum memiliki pengalaman bekerja, tapi kamu sangat berprestasi. Dan saya yakin sekali kamu bisa bekerja dengan baik di sini. Terima kasih Pak. Apa itu artinya saya diterima kerja di sini? Ya, kamu saya terima. Dan saya tempatkan kamu di staf keuangan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Dan mulai besok, kamu sudah boleh bekerja di sini. Baik Pak, terima kasih. Akhirnya aku punya kerjaan juga. Rasanya udah gak sabar deh. Pengen mulai kerja dan nerima gaji pertamaku. Ya Allah, Pak. Batuk Bapak itu tambah parah. Periksa ke dokter ya, Pak. Bu, Bapak nggak punya uang. Lagian dagangan Bapak lagi sepi. Kalaupun ada uang, cuma cukup buat makan aja, Bu. Tapi, Pak, penyakit Bapak ini harus diperiksa dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu belanja banyak banget, Nak. Ini semua baju baru, celana baru, dan sepatu baru aku, Bu. Gani sengaja beli semua ini untuk menunjang penampilan Gani. Emangnya kamu udah gajian? Udah dong, Bu. Kalau kamu sudah gajian, Ibu minta sedikit ya buat biaya pengobatan Bapak. Minta? Nggak ada, Bu. Uang Gani udah habis buat belanja semua ini. Masa kamu nggak punya uang sama sekali sih? Ya kalaupun ada, uang itu kan buat pegangan Gani. Kalau uangnya dipakai buat pengobatan Bapak, Gani pegang apa? Gani, kalau kamu nggak ada uang nggak apa-apa. Biar Bapak berbaring di tempat tidur aja. Pak, tapi Bapak harus ke dokter. Jangan ditunda-tunda lagi. Bu, nggak apa-apa. Udahlah, Ibu antar Bapak berbaring di tempat tidur aja, Bu. Harus Bapak sesek dulu.
enak aja minta uang sama aku. Uang aku ya buat aku nikmatin sendiri dong. Masa gak bapak sih? Gara-gara taksi yang aku tumpangin banyak kempes, jadi aku minta papa deh untuk jemput di sini. Pagi, Mbak. Iya, pagi. Apa bener, Pak, namanya Ika, anaknya Pak Marwan? Iya, kamu siapa ya? Kenalin. Saya Gani, saya staf di perusahaan papanya Mbak. Tadi papa Mbak nyuruh saya untuk jemput Mbak. Makasih ya. Maaf banget nih kalau ngerepotin. Nggak apa-apa, santai aja. Lagian aku seneng kok. Mari, Mbak. Iya. Kamu baru ya di kantor papa? Aku baru 2 bulan kerja. Aku nggak nyangka loh. Ternyata Pak Marwan punya anak secantik Mbak. Kok bisa aja? Tapi jangan panggil aku Mbak dong. Panggil aja aku Ika. Aku kan masih muda. Baik Mbak. Ika. Kamu kenapa nggak bantuin usaha papa kamu aja? Papa aku? Oh, papa aku lagi di luar kota. Dia lagi ngurusin perkebunan kami di sana. Kamu tinggal di Jakarta sama siapa? Aku sendiri di Jakarta. Wah, hebat banget. Kamu masih muda, terus udah bisa mandiri lagi. Ya, begitulah. Terpaksa deh aku bohongin Ika soal bapak. Bakal malu banget aku kalau dia tahu bapak aku cuma jualan pisang di pasar. Ya Allah, dadaku sakit sekali. Astagfirullah. Kasihan banget bapak itu. Kayak dia lagi kesakitan. Bapak, gawat. Ika nggak boleh tahu kalau dia bapak aku. Gani, berhenti sebentar ya. Aku mau bantuin bapak tadi. Nggak usah Ika, nggak usah. Tadi papa kamu juga pesen kalau aku nggak boleh lama-lama. Soalnya di kantor masih banyak kerjaan. Enggak Gani, sebentar aja kok. Pak, berhenti sebentar ya Pak. Terus Pak. Ya Pak, ya Pak. Gani, sebentar aja aku mau bantuin bapak tadi. Soalnya dia... Nggak bisa Ika, nggak bisa. Maaf banget. Gani, kamu mau kemana? Iya nak, kok ngemas-ngemas baju segala? Gani mau pindah, Gani mau ngontrak. Ngontrak?
Enggak, nak. Kamu nggak boleh tinggalin bapak sama ibu. Iya, nak. Kamu jangan pergi dari sini ya. Gani malu, Pak. Kalau nanti ada teman Gani yang tahu Gani tinggal di rumah yang kumuh ini. Enggak, Gani. Kamu nggak boleh pergi. Cuman kamu harapan kami satu-satunya. Ibu dan bapak itu sudah tua. Kami butuh kamu. Lepasin Gani, Bu. Putusan Gani udah bulat. Gani. 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 Gani, Pak. Ayo kejar Gani, Pak. Gani. Gani. Jangan pergi, nak. Jangan pergi. Apalagi sih, Pak? Gani pergi juga gara-gara bapak yang nggak punya apa-apa. Andai saja bapak itu orang kaya, Gani nggak akan pergi, Pak. Gani, Bapak memang nggak bisa kasih kamu tempat tinggal yang bagus, tapi Bapak sama Ibu sayang sama kamu, nak. Gani nggak butuh kasih sayang dari kalian. Tolong jangan halangin Gani untuk pergi dari sini. Gani, jangan, Gani. Jangan, Gani. Lepasin Gani, Pak. Bapak. Bapak. Bapak kenapa, Pak? Aduh. Ya Allah. Ya Allah, anak kami satu-satunya sudah pergi meninggalkan kami. Kami mohon kepadamu, ya Allah. Lindungilah Gani dimanapun dia berada. Berikanlah hidayahmu agar dia dapat menjadi anak yang baik, anak yang selamat dunia dan akhiratnya. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Allah. Semoga Gani cepat pulang ya, Pak. Iya, Bu. Amin. Amin. Ika. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Mau ngomongin apa? Sebenarnya aku suka sama kamu. Aku mau kita menjalin hubungan yang lebih serius lagi. Gak sekedar teman, tapi lebih dari itu. Sebenarnya aku juga suka sama kamu. Kamu itu udah keren, baik, terus mandiri lagi. Jadi, kamu nerima aku jadi pasangan kamu? Iya. Pasti Papa bakal setuju banget. Saya Papa sering-sering muji kamu loh di depan aku. Senang banget aku dengarnya. Makasih ya Ika. Berarti sekarang kita resmi pacaran dong. Mbak, ini mau ngapain? Ya mau nyuci lah Mbak. Tuh kamu gak lihat cucian aku lagi banyak banget numpuk nih. Aduh, jangan Mbak, nggak usah nyuci, ngeri. Ngeri gimana sih maksudnya? Aku gak ngerti deh. Ini nih Mbak, ibu-ibu di grup WA lagi pada rame, tangannya pada iritasi, merah-merah gitu. Aku juga kena Mbak nih lihat. Ya ampun, itu sih pasti kamu pada masih pakai deterjen yang ada zat lapsanya ya. Makanya kayak gitu. Zat lapsa, emang bahaya banget ya? Ya bahaya banget dong. Zat lapsa itu kalau kena kulit bisa bikin merah, panas dan kasar. Kayak tangan kamu gitu. Pantes, deterjen kalau kena tangan panas gitu. Hampir semua deterjen itu ada zat lapsanya. Padahal di luar negeri udah gak pakai zat lapsa lagi. Terus harus pakai deterjen impor dong. Mahal Mbak. Gak usah jauh-jauh. Kan ada Gentle-Gen, deterjen tubuhan dari bahan alami. Jadi aman. Aku tuang ke tangan aku ya.
Mbak? Serius tuh angkat tangan? Nanti kayak aku loh tangannya. Aman kok. Kan Gentle Gen ini dari tumbuhan, jadi nggak ada zat lapsanya. Tuh lihat tulisannya. Kamu cobain sendiri deh, biar makin percaya. Wanginya enak banget. Kalau gini sih aku harus coba beli nih, biar nyuci nyaman, tangan jadi halus. Sekarang percaya kan? Pokoknya jangan ragu ganti ke Gentle Gen. Bikin tangan jadi halus, baju wangi terus. Gani, selamat datang di rumah kami. Iya Pak, makasih banyak ya Pak. Udah undang saya makan siang di sini. Kamu gak usah sungkan. Kamu kan calon suami anak saya. Mari silakan duduk. Ini semuanya aku yang masak loh. Jadi semua makanan ini kamu yang masak? Aku nggak nyangka loh. Kamu pintar masak juga ternyata. Iya dong. Sepertinya kalian ini cocok sekali. Gani, kapan kamu mengundang orang tua kamu datang kemari? Untuk melamar Ika. Orang tua saya, Pak. Orang tua saya tinggal di luar kota, Pak. Tapi kan kamu bisa mengundang mereka datang kemari. Karena menurut saya lebih cepat mereka datang kemari itu lebih baik. Pasti nanti saya kabarin, Pak. Ayo makan. Iya, Pak. Makasih, Pak. Aku nggak mungkin ngajak papa sama ibu untuk melamar Ika. Bisa kebongkar kebohongan aku nanti. Ya Allah, kenapa batuku gak sembuh-sembuh? Aku sakit apa sebenarnya? Bu, Ibu mau pisang? Iya Pak, buat cucu saya sakit, tapi saya nggak punya uang. Setiap langkahku mohon ampunanmu. Ini Bu, ini buat cucu Ibu. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Bu. Semoga dagangan Bapak cepat terjual habis ya. Amin, amin. Misi ya Pak, makasih. Nawaitu surga. Ya Allah, napasku sesak sekali. Wah, tolong, Pak. Amir pingsan. Ayo kita tolong. Astagfirullah. Amir. Ya Allah, ya Allah. Ayo. Bang, kakinya bang. Astagfirullah. Ya Allah, Bapak. Gimana keadaan Bapak? Ibu, jangan panik, Bu. Bapak baik-baik aja kok, Bu. Bapak nih gimana sih? Udah kayak begini, Bapak bilang baik-baik aja. Ibu tuh sedih lihat Bapak kayak gini. Dokter, gimana kondisi suami saya? Dari hasil rongsen Pak Amir, ada flek di paru-parunya, Bu. Saat ini Pak Amir menderita paru-paru akut, Bu.
Ini hasilnya. Sebaiknya Pak Amir dirawat inap di sini, supaya kami bisa mengontrol terus kondisinya. Iya dokter, terima kasih ya. Saya tinggal dulu ya, Bu. Pak, Ibu harus kasih tahu Gani tentang ini, Pak. Ibu pergi dulu ya. Iya, Bu. Kamu nggak mau mampir dulu? Gak usah, aku langsung pulang aja. Ini kan udah malam. Oke, hati-hati ya sayang. Iya sayang. Gani, nak, Bapak sakit, nak. Dia sekarang ada di rumah sakit. Ibu minta tolong, nak. Bapak butuh biaya untuk pengobatan. Maaf, Bu. Gani nggak punya uang. Mending Ibu ajak aja Bapak pulang ke rumah. Gak usah dirawat segala lah. Ya Allah, Gani. Kamu tega banget ngomong kayak gitu. Gani, Ibu minta tolong, nak. Gani. Gani. Ya Allah. Ini kan dompetnya Gani. Mumpung masih dekat, aku anterin sekarang aja deh. Gani buka pintunya, nak. Permisi, Bu. Iya. Maaf, Bu. Kalau boleh saya tahu, ada hubungan apa ya Ibu dengan Gani? Saya ibunya Gani. Saya datang ke sini mau kasih tahu kalau bapaknya itu sakit. Tapi saya malah disuruh pergi sama Gani. Astagfirullahaladzim, Gani. Aku gak nyangka dia udah bohongin aku soal orang tuanya. Pak, Bu, ini Nak Ika, temennya Gani. Bapak ini kan? Bapak ini tuh kan pisang yang waktu itu aku lihat sama Gani. Kamu temannya Gani? Iya, Pak. Mana Gani? Kenapa dia nggak ikut? Gani nggak mau datang ke sini, Pak. Dia udah bener-bener nggak peduli sama kita. Ya Allah, Gani. Pak, apa nggak sebaiknya Bapak dirawat aja? Saya akan tanggung semua biayanya. Jangan, Nak. Itu bukan kewajiban kamu. Bapak mau rawat jalan aja. Tapi kata dokter... Bu,
Bapak nggak apa-apa kok. Biar Bapak bicara sama dokter. Pak, saya ikhlas kok bantu Bapak. Tolong jangan ditolak ya Pak. Bu. Terima kasih nak. Kamu anak yang baik. Tapi Bapak nggak mau nyusahin kamu. Ika? Kamu kenapa, nak? Pak, selama ini Gani bohong, Pak. Gani bohong soal keluarganya ke kita. Bohong gimana maksud kamu? Iya, Pak. Orang tuanya itu bukan pengusaha perkebunan. Tapi bapaknya jualan pisang di pasar. Dan mereka tinggal di kota ini. Kayak Gani malu, Pak. Gani malu mengakui mereka sebagai orang tuanya. Keterlaluan, Gani. Aku nggak mau, Pak. Aku nggak mau punya calon suami yang durhaka sama orang tuanya. Aku benar-benar kecewa sama dia. Pagi. Ini dompet kamu. Makasih ya Ika. Dari kemarin aku nyari dompet aku loh. Nggak taunya ada di mobil kamu. Semalam aku juga udah kenalan kok sama orang tua kamu. Yang nggak kamu akuin itu. Kamu udah ketemu sama bapak dan ibu aku? Iya. Aku benar-benar nggak nyangka ya sama kamu. Kamu malu mengakui mereka sebagai orang tua kamu. Padahal mereka udah cukup banyak berkorban untuk kamu, Gani. Ika. Kamu tenang dulu. Aku bisa jelasin semuanya. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Lepasin, Gani. Gak ada yang perlu dijelasin lagi. Semuanya udah jelas. Dan ingat, jangan pernah temuin aku. Kecuali kamu minta maaf sama orang tua kamu. Ika jauhin aku gara-gara bapak sama ibu. Bapak duduk dulu ya, Pak. Bapak duduk dulu ya, Pak. Ibu ambilin air. Pak, Bu, apa yang sudah kalian bilang sama Ika? Sampai dia benci banget sama aku. Tolong jawab jujur. Bapak nggak ngomong apa-apa sama Ika. Bohong! Kenapa dia jadi benci banget sama aku? Itu semua gara-gara Bapak kan? Bapak cuma jadi masalah dalam hidup aku. Aku benci sama Bapak. Gani! Gani! Tega banget kamu ngomong itu sama Bapak. Lepasin Gani, Bu. Enggak, Ibu nggak akan lepasin sebelum kamu minta maaf sama Bapak. Gani nggak salah ya, Bu. Jadi tolong jangan paksa Gani untuk minta maaf sama dia. Gani! Astagfirullahaladzim. Gani, kenapa kamu sekarang seperti ini, nak?
Ibu benci sama Gani, Pak. Dia gak pernah bisa menghargai kita, terutama Bapak. Sakit hati Ibu ngeliat dia memperlakukan Bapak seperti ini. Duduk dulu, duduk. Kita jangan sampai benci sama anak sendiri. Dia itu butuh doa kita, Bu. Dia cuma sedang hilaf aja. Tapi dia nggak pernah ngehargain kita, Pak. Iya, Bapak tahu alasan dia. Tapi Bapak mohon, kita jangan sampai benci sama dia, Bu. Iya, Pak. Ika, tunggu Ika. Tunggu. Aku mau minta maaf sama kamu. Jangan minta maaf sama aku dong, Gani. Minta maaf sama kedua orang tua kamu. Selama mereka belum ridho sama kamu, aku nggak akan pernah mau menerima kamu. Jangan aku dulu, Ika. Ika, dengerin aku dulu, Ika. Ika, dengerin aku dulu. Ika. Ya Allah, aku percaya bahwa setiap anak dilahirkan baik. Aku percaya bahwa tidak ada anak yang berniat jahat kepada kedua orang tuanya, ya Allah. Dan aku percaya kepada bantuan-Mu, ya Allah. Kami sudah berusaha mendidik anak kami, Gani, dengan cara yang terbaik, dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kami sebagai manusia biasa mempunyai banyak kekurangan, ya Allah. Kami jauh dari sempurna. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah kami kemampuan, berilah kami petunjuk untuk bisa menghadapi anak kami, Gani, dalam menjelang kedewasaannya, ya Allah. Berikanlah kami kemampuan untuk mendidik dia agar menjadi seorang anak yang soleh. Kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, udah berapa hari ini Pak Amir nggak jualan? Ada apa ya sama Pak Amir? Permisi, Bu. Ya, Mas. Maaf, Bu, saya mau tanya. Ibu kenal sama Pak Amir yang jual pisang dilepak ini, Bu? Kenal, Mas. Emang ada apa ya? Kenapa dia nggak jualan ya, Bu? Setahu saya sih Pak Amir sakit, Mas. Sakit? Ibu tahu rumahnya di mana? Tahu, Mas. Jalan Pamahan, Desa Setiamulya nomor 20. Baik, terima kasih ya, Bu. Ya. Pak Amir! Pak Amir! Buka, Pak! Pak Samsul, masuk dulu, Pak, yuk. Tidak perlu. Kita bicarakan saja di sini, Pak. Dan saya juga tidak mau lagi basa-basi sama kalian. Saya mau menagih uang yang dulu Bapak pinjam dan kenapa sampai sekarang belum Bapak bayar? Pak Samsul, saya mau menggadaikan sertifikat rumah saya, Pak. Memangnya Pak Amir butuh uang berapa?
20 juta, Pak. Buat biaya kuliah anak saya. Baik, Pak Amir. Tapi dengan satu syarat. Kalau Pak Amir tidak bisa melunasi utang Pak Amir beserta bunganya, rumah Bapak akan saya sita. Ya, baik, Pak. Ini uangnya. Silakan Bapak hitung dulu. Nggak perlu, Pak. Saya percaya sama Bapak. Saya permisi dulu, Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dengan uang ini Gani bisa melanjutkan kuliahnya. Pak, tolong kasih kami waktu lagi ya, Pak. Kami sekarang belum punya uang, Pak. Tidak bisa, Pak. Saya sudah memberi waktu kalian 4 tahun loh, Pak. Kurang baik apa saya sama Bapak? Pak, saya mohon, Pak. Kasihan sama suami saya. Dia lagi sakit, jadi belum bisa kerja lagi, Pak. Bapak dan Ibu tahu. Kalau hutang kalian itu sudah berkali-kali lipat dan saya sekarang berhak untuk menyita rumah ini. Ngerti? Tapi tolong, Pak. Saya akan usahakan uangnya, Pak. Saya janji. Ya, Pak, saya mohon, Pak. Kasih kami waktu. Alah, percuma, Pak. Kalian gak bakal sanggup untuk membayarnya. Jadi saya minta mulai sekarang. Silakan kalian pergi dan angkat kaki dari rumah ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Bu, memang kita udah nggak punya hak lagi atas rumah ini, Bu. Kita terpaksa harus ninggalin rumah ini. Siapa? Setiap langkahku mohon ampunanmu, ku berlindung dari segala dosa. Izinkan aku. Ya Allah, Pak. Jadi sekarang kita harus tinggal di mana? Maafin Bapak ya, Bu. Sekarang kita jadi kehilangan rumah. Harusnya Bapak bekerja lebih keras lagi buat mengurus rumah itu, Bu. Enggak, Pak. Ini bukan salah Bapak. Ya Allah, hujan. Ayo kita neduh di sana, Pak. Maaf, Pak, Bu. Mencari siapa ya? Saya cari anak saya yang namanya Gani. Dia kerja di sini kan, Pak? Oh, Mas Gani. Ada di dalam. Bapak sama Ibu tunggu di sini ya. Biar saya panggilkan Mas Gani dulu. Terima kasih ya, Pak. Bu, kita terpaksa harus kasih tahu Gani kalau rumah kita disita. Biar dia nggak kaget, Bu. Iya, Pak. Mas Gani, di luar ada orang tua Mas Gani. Katanya mau ketemu orang tua saya. Salah kali, Pak. Masa orang tua saya sih? Enggak, Mas. Memang mereka mengaku sebagai orang tua Mas Gani. Kasihan mereka hujan-hujanan di jalanan dan kedinginan. Sebaiknya Mas Gani temui mereka sekarang. Saya nggak mau ketemu sama mereka. Mereka pasti hanya mengaku-ngaku menjadi orang tua saya. Tapi Mas, sepertinya mereka serius. Bapak punya kuping nggak sih? Saya kan udah bilang, saya nggak mau ketemu sama mereka. Usir mereka dari sini. Pak, Bu, Mas Ganinya nggak mau keluar.
Apa dia nggak mau ketemu kami sama sekali, Pak? Iya, Pak. Sebentar aja. Ada hal penting yang harus kami sampaikan ke dia. Saya sudah berusaha membujuk Mas Gani untuk menemui Bapak dan Ibu. Tapi dia tetap gak mau. Maaf, Pak. Apa benar Bapak dan Ibu ini orang tuanya Gani? Iya, betul, Pak. Kenalin. Saya Marwan, Papa Ika. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah jumpa dengan Ika, kan? Jadi Bapak ini papanya Naika. Pantes aja. Ramanya sama dengan Naika. Mari, Pak, Bu. Masuk dulu. Sepertinya Bapak dengan Ibu lagi kedinginan. Kita bisa minum teh di dalam. Nggak usah, Pak. Kami mau langsung pergi saja. Tapi, Pak. Permisi, Pak. Terima kasih. Mari. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Gani, saya panggil kamu ke sini karena saya ingin memberikan ini langsung ke kamu. Apa ini, Pak? Surat pemutusan hubungan bekerja. Maaf, Pak. Kenapa tiba-tiba Bapak mau memecat saya? Karena saya tidak mau punya karyawan yang tidak menghargai orang tuanya. Jadi karena masalah pribadi saya, Bapak mau memecat saya? Bukan saya yang membuat kamu kehilangan pekerjaan. Itu karena ulah kamu sendiri. Baik, Pak. Buat saya nggak masalah kehilangan pekerjaan ini. Saya ini pintar. Saya bisa mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik lagi dari ini. Bising. Ya Allah, Pak. Aku benar-benar kecewa banget sama Gani. Ika, lupakan dia. Papa juga gak mau kalau nantinya punya menantu yang tidak bisa menghargai orang tuanya. Ini semua gara-gara Bapak. Aku kehilangan pekerjaan. Aku kehilangan Ika. Semua gara-gara Bapak. Aku benci sama Bapak. Bapak minum dulu ya. Ya ampun, Bapak sakitnya tambah parah nih, Pak. Ya Allah, Bapak. Bapak udah gak kuat, Bu. Kita istirahat ya. Aduh. Ya, yuk kita istirahat di masjid sini, Pak. Bapak bangun dulu. Ya ampun, Pak. Batuk Bapak parah banget sekarang. Gimana ini, Pak? Pak Amir, saya cari Bapak kemana-mana. Syukurlah kita ketemu di sini, Pak. Nanang. Pak, Bu, silakan duduk. Terima kasih, Nan. Terima kasih. Pak,
Bu, sementara tinggal di sini dulu aja sama saya. Nang, terima kasih ya. Kamu baik sekali sama kami, padahal kami ini bukan siapa-siapa kamu. Sama-sama, Pak. Pak, memangnya Nanang ini siapa? Nanang ini langganan Bapak di pasar, Bu. Dia selalu beli pisang dagangan Bapak. Nanang punya pabrik roti yang isinya pisang. Iya, Bu. Pak Amir ini sudah saya anggap seperti orang tua saya. Karena orang tua saya sudah meninggal. Bibi. Iya, Tuan. Bi, tolong siapin makanan untuk tamu saya. Baik, Tuan. Ya Allah, Nanang yang bukan anak kami saja begitu perhatian pada kami. Sedangkan Gani... Mari saya antar ke kamar. Setelah itu kita makan sama-sama. Duh, ojek pada kemana sih? Aku kan harus melamar kerja di perusahaan yang baru buka. Aku harus datang lebih awal supaya nggak keduluan orang lain. Bang, ojek bang. Ojek bukan? Bang, ke Jalan Swadaya ya bang. Ngebut bang, bang. Bang, nggak bisa dulu bang. Suster, saat ini kondisi pasien kritis. Apa ada pihak keluarga yang bisa dukung? Belum, Dok. Kami belum bisa menemukan identitas pasien. Jadi agak sulit untuk menghubungi keluarganya. Kasihan juga nasib pasien ini. Di saat dia sakit, tidak ada keluarga yang bisa mendampingi. Astagfirullahaladzim. Kenapa tiba-tiba tasbihnya putus? Apa ini pertanda buruk? Ada apa, Pak? Astagfirullahaladzim. Kok bisa putus gini tasbihnya? Papa juga nggak tahu, Bu. Tapi tiba-tiba Bapak ingat sama Gani, Bu. Apa dia baik-baik aja ya? Suster, sampai saat ini kondisi pasien masih belum ada perubahan sama sekali. Keluarganya juga belum ada yang datang dan mencarinya, Dok. Kalau sampai besok belum ada perubahan sama sekali, kecil kemungkinannya untuk pasien bisa melewati masa-masa kritisnya. Ibu, Kak, Ibu Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar kami baik, Nak. Kami kemarin mau ketemu sama Gani. Gani baik-baik aja kan, Nak? Maaf, Bu. Pak, Gani udah nggak kerja lagi di sini sejak 2 bulan yang lalu. Jadi Gani udah nggak kerja di sini. Bu, kemana lagi kita harus cari Gani? Ibu juga nggak tahu, Pak. Ya Allah, semoga Gani baik-baik aja. Amin, ya Allah. Ya Allah, Gani. Kenapa kamu tega nyanyiin orang tua kamu yang begitu baik sama kamu?
Bapak, Ibu. Dasar anak durhaka. Selama ini kamu tidak pernah menghargai pengorbanan kedua orang tua kamu. Kamu sia-siakan mereka. Kamu tidak akan pernah bahagia dan sukses tanpa ridho kedua orang tua kamu. Camkan itu baik-baik. Bapak, Ibu, aku minta ampun. Gani, Bapak sudah memaafkan kamu. Apapun perlakuan kamu terhadap Bapak, kamu tetap anak Bapak. Permata hati Bapak. Suatu hari nanti, Bapak berharap kamulah yang akan memesankan Bapak jika Bapak meninggal. Bangunlah, kamu harus kuat. Bapak di mana, Pak? Aku mau ketemu. Bapak, Ibu, di mana kalian? Aku ingin ketemu. Aku ingin minta maaf. Syukurlah Mas Gani sudah sadar. Mas Gani belum bisa kemana-mana dulu, Mas. Mas Gani masih harus ketemu orang tua saya. Mas Gani harus Nggak bisa, Sus. Mas Gani. Saya harus ketemu orang tua saya. Mas. Pak, Bu, Gani pulang. Tolong bukain pintunya. Pak, Bu. Gani, ngapain kamu kemari? Pak Samsul, kenapa Bapak tiba-tiba ada di rumah Bapak saya? Memangnya kamu tidak tahu kalau rumah ini sudah saya sita gara-gara bapak kamu tidak bisa bayar utang. Hutang? Hutang apa, Pak? Waktu itu bapak kamu menjaminkan rumah ini karena dia butuh uang untuk biaya kuliah kamu. Tapi sampai sekarang bapak kamu tidak bisa bayar. Ya jadi dengan terpaksa rumah ini saya sita. Ya Allah, jadi Bapak selama ini menggadaikan rumah hanya untuk membiayai kuliahku. Tapi sampai sekarang aku tidak pernah berterima kasih kepada Bapak. Gani, saya masih ada. Jadi sebaiknya kamu pergi dari sini. Pak, tapi Bapak tahu kan di mana sekarang orang tua saya tinggal? Berlindung dari segala dosa. Izinkan aku menggapai ridhomu, ya Allah, ku nawa itu surga. Ya Allah, hamba mohon ampun atas semua kesalahan hamba, atas dosa-dosa yang telah hamba lakukan terhadap Bapak dan Ibu hamba. Hamba menyesal, ya Allah. Tolong pertemukan hamba dengan mereka. Hamba ingin bersujud dan memohon ampun di kaki mereka. Kabulkanlah doa hamba, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Izinkan aku menggapai ridhomu, ya Allah. Bapak, Ibu, di mana kalian? Gani kangen sama kalian.
Sekarang hanya ada foto ini yang aku punya. Bapak, Ibu, kalian ada di mana? Maaf Mas, ini foto orang tua saya. Kamu Gani, anaknya Pak Amir dan Bu Hamidah. Mas kenal orang tua saya? Iya saya kenal. Mereka sekarang ada di rumah saya. Benar Mas, mereka ada di rumah Mas. Iya, kamu ikut saya aja ya. Mereka pasti senang kalau ketemu sama kamu. Saya sangat rindu dengan mereka Mas. Tolong antarkan saya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ada yang mau ketemu nih. Ya Allah, Gani, ini benar kamu nak? Seiring waktu berlalu, tangis tawa di nafasku, hitam putih di hidupku, jalan di takdirku. Pak, Gani minta maaf sama Bapak. Gani udah jadi anak yang durhaka. Gani menyesal Pak. Gani benar-benar minta ampun sama Bapak. Gani, bangun nak, bangun. Bapak senang kamu udah menyadari kesalahan kamu nak. Bapak udah maafin kamu. Kamu jangan sedih lagi nak. Iya Pak. Makasih Pak. Bu, Ibu, Gani juga minta maaf sama Ibu. Gani banyak salah sama Ibu. Gani, Ibu udah maafin kamu. Ibu senang kamu sudah kembali. Kamu jangan pergi lagi ya. Iya Bu. Dengan tangisan. Jadi Bapak sama Ibu mau tinggal di kontrakan Gani? Iya Nang, terima kasih ya. Kamu udah kasih kami tumpangan selama ini. Iya Nang, saya juga ingin mengurus dan merawat ibu saya sendiri. Alhamdulillah, saya juga ikut senang dengarnya. Allah pasti bukain jalan buat kamu karena kamu mau berbakti sama orang tua kamu. Amin ya Allah. Pak, Gani, ayo kita berangkat. Nanang, Ibu juga mau mengucapkan banyak terima kasih sama kamu. Jangan lupa ya main-main ke kontrakannya Gani. Insya Allah Bu. Mari saya antar ke depan. Pak, Bu, maaf ya. Gani cuma bisa ngajak Bapak sama Ibu tinggal di rumah kontrakan kecil ini. Gak apa-apa Gani. Justru Ibu senang banget bisa tinggal sama kamu. Iya, yang penting kita bisa tinggal sama-sama kan? Iya Pak, Gani janji Gani akan nyari kerjaan dan semua kebutuhan Bapak sama Ibu biar Gani yang nanggung. Iya Gani. Doain Gani ya Pak, semoga Allah selalu memudahkan jalan untuk Gani. Itu pasti nak. Doa Bapak dan Ibu selalu menyertai setiap langkah kamu. Makasih ya Pak. Ayo masuk. Selamat bergabung di perusahaan ini kan. Terima kasih banyak Pak. Saya janji akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya percaya dengan kamu Gani. Mulai besok kamu sudah mulai bekerja di sini. Baik Pak. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Saya permisi dulu. Silakan.
Alhamdulillah ya Allah. Aku punya kerjaan baru. Jadi nggak sabar deh mau ngasih tahu ibu sama bapak. Gani, Hai Kak. kamu dari mana? Aku habis interview, alhamdulillah sekarang aku udah dapat kerjaan baru lagi. Alhamdulillah. Kamu udah ketemu sama ibu dan bapak kamu? Alhamdulillah sekarang mereka udah tinggal sama aku. Dan aku ingin menebus semua kesalahan-kesalahan aku di masa lalu. Alhamdulillah ya Allah. Aku seneng banget dengernya kamu udah berubah. Alhamdulillah aku sangat bersyukur karena Allah sudah memberikan hidayahnya kepadaku. Gani, hati aku masih untuk kamu loh. Kalau kamu memang masih pengen aku jadi istri kamu, aku tunggu kamu dan orang tua kamu untuk ngelamar aku. Oke, baik. Aku akan secepatnya melamar kamu. Gimana Pak, Bu? Perjalanan ke sini tadi? Alhamdulillah lancar, Pak. Iya, saya selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih banyak karena sudah hadir di sini. Nah, ini Ika anak saya. Jadi selama ibunya nggak ada, Ika yang selalu nemenin saya dan selalu masakin. Iya. Iya, alhamdulillah Ika ini pintar masak. Sini Kak, duduk sini Kak. Pak, Bu, Gani, silakan minum. Mari silakan diminum dulu. Mari. Gimana nih ceritanya? Jadi Pak, saya diantar sama bapak dan ibu saya kemari berniat untuk melamar anak bapak menjadi istri saya. Ika, gimana? Apa kamu bersedia menerima lamaran Gani? Iya, Pak. Aku terima lamaran Gani karena aku masih dan tetap sayang sama dia. Alhamdulillah. Ibu senang banget. Kalian akhirnya terikat dalam pernikahan. Iya, Bapak juga senang. Akhirnya Gani sudah menemukan jodohnya. Kalau saya sebagai orang tua Ika, kalau anak-anak sudah sama-sama setuju, ya saya pasti merestui. Menurut saya akan lebih baik kalau pernikahan mereka dipercepat saja. Iya Pak, lebih cepat lebih baik. Saya juga udah gak sabar mau nimang cucu dari mereka. Saya terima nikah dan kawinnya Ika Purwadewi binti Marwan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang didambakan hilang, hidup kan terus berjalan. Alhamdulillah, mulai sekarang kalian resmi menjadi pasangan suami istri. Semoga langgeng menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Alhamdulillah ya Bu. Sekarang anak kita sudah menikah dengan wanita impiannya. Semoga dia bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya Allah. Andai bisa ku kembali hapus semua pedih. Bapak, Bu, udah ada Bapak. Bapak kenapa, Pak? Bapak kenapa, Bu? Tapi dadanya sakit. Pak, kita ke rumah sakit sekarang ya Pak. Gak usah nak, Bapak udah gak kuat. Bapak ikhlas. Kalau harus pergi sekarang,
Enggak, Pak. Enggak. Bapak pesan sama kamu, tolong azanin Bapak. Azanin Bapak ya. La ilaha illallah. Bapak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak sudah meninggal, Bu. Ya Allah, Bapak! Bapak bangun, Pak! Pak bangun, Pak! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ibu yang sabar ya, Bu. Ibu harus ikhlaskan kepergian Bapak. Selamat jalan, Pak. Semoga Bapak bahagia di alam sana. Bapak adalah sosok orang tua yang paling baik. Gani bangga menjadi anak Bapak. Kita harus bisa mengikhlaskan Bapak. Insya Allah Bapak sudah tenang di alam sana. Mari kita semua membuka tangan. Kita sama-sama berdoa untuk almarhum Pak Amir. Bapak, kepergianmu merupakan pukulan terberat bagiku. Sikapku yang tak pernah baik kepadamu membuatku selalu dihantui rasa bersalah yang tak bertepi. Sekarang hanya doa yang bisa aku panjatkan. Semoga Bapak tenang di alam sana dan mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Doaku akan selalu menyertaimu, Pak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.